Selamat pagi, halo mitra sehat. Kembali lagi bersama kami di Kartini Podcast RSUD RA Kartini Jepara. Di sini kita akan berbagi informasi kesehatan yang pastinya menarik dan hangat untuk dibahas. Oke, tapi sebelumnya nih, izin ya mitra sehat semuanya untuk pantun terlebih dahulu. Oke, bantu untuk cakep ya mitra sehat semua yang ada di rumah, bisa lewat komentar atau bisa lewat like ya. Oke, lihat HP di hari Jumat. Scroll sampai ke atas. Semoga acara ini bermanfaat, menambah ilmu semakin luas. Oke. Mitra sehat di rumah pasti sudah menyadari ya, saat ini sudah musim hujan dan setiap hari hujan nih. Dan banyak orang yang sedang mengalami batuk, pilek, demam. Karena di musim hujan ini imunitas orang-orang itu ada yang menurun. Bahkan untuk anak-anak itu pasti lebih rentan. Nah, saat ini topiknya sangat tepat sekali ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya mitra sehat di rumah, terutama ibu-ibu, orang tua, sudah tidak asing lagi dengan dokter yang luar biasa dan sangat cantik ini. Kita sambut Dr. Sylvie Anitasari, spesialis anak. Halo mitra sehat. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas beberapa hal tentang ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Sebetulnya itu kalau istilah kedokterannya itu IRA, infeksi respiratori akut. Cuman karena masyarakat lebih mengenal dengan ISPA ya oke, kita sebut ISPA saja. IRA ya dok sebenarnya IRA. Nah, oh ya dok, kemarin ya dok sempat saya melihat baru 2 hari kemarin nih dok, ada rekan saya di media sosial, ada yang mereview Dr. Sylvie nih dok. Ada yang mereview, reviewnya itu sampai dibuat Instagram story nih dok. Oh masa? Iya, jadi teman saya nih habis periksa dari Dr. Sylvie, kemudian mereview, wah Dr. Sylvie pelayanannya sangat luar biasa. Iya dok, ini beneran ini dok, 2 hari yang lalu. Jadi saya senang sekali bisa berbicara langsung nih dok dengan Dr. Sylvie untuk berbagi pengetahuan tentang ISPA ya dok. Boleh, karena let's go. Akhir-akhir ini juga kasus ISPA meningkat ya dok di meningkat banget, kayak 80% dari keseluruhan kasus kami yang di poliklinik ataupun yang dirawat inap itu kebanyakan memang masalahnya di saluran nafas. Selain diare ya, tapi saluran nafas lebih merajai dunia persilatan ya. Merajai dunia persilatan di anak-anak ya dok, berarti ya dok. Oke, sebelumnya berarti ini kita mulai dari yang dasar dulu ya dok. Jadi sebenarnya apa sih dok ISPA itu? Oke, by term saja ya. Secara pengertian, infeksi saluran pernafasan akut itu sebetulnya adalah ya, infeksi itu adalah masuknya makhluk asing pula ya kan, entah itu virus atau bakteri ke dalam tubuh kita, terus kemudian dilawan sama badan sehingga menyebabkan sakit, makanya disebutnya infeksi. Saluran pernafasan itu adalah ya yang dilewati oleh udara pernafasan. Kalau pada manusia ya mulai dari hidung, tenggorokan, trahe, paru gitu ya. Kalau pada anak-anak termasuk juga telinga. Jadi kalau misalnya ada infeksi di area yang berhubungan dengan nafas tersebut, maka kita menyebutnya dengan infeksi saluran pernafasan. Nah, tentang akut atau kronik, nah ini yang sering salah nih. Kalau akut ada yang bilang, oh ini penyakitnya sudah akut, itu kami bingung. Padahal akut dan kronik itu terminologi untuk waktu. Jadi kalau misalnya waktunya dalam jangka pendek gitu ya, kurang dari 2 minggu, kami menyebutnya infeksi saluran pernafasan akut. Nah, kalau lebih dari 2 minggu, maka kita menyebutnya infeksi yang kronik gitu. Jadi infeksi saluran pernafasan akut itu adalah infeksi yang terjadi di saluran napas dan terjadinya baru-baru aja, kurang dari 2 minggu. Jadi akut tuh bukan berarti akut yang bukan parah gitu ya, enggak. Itu karena jangka waktunya ya pendek. Di bawah 2 minggu. Itu hanya istilah. Iya, istilahnya begitu. Betul. Oke, berarti itu bisa disebabkan, ISPA itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus, beberapa kasus jamur tapi jarang, lebih seringnya ke viral infection, infeksi virus. Oke. Kemudian nih dok, kalau dilihat dari kasus di lapangan, gejala ISPA itu seperti apa nih dok yang paling sering ditemui? Paling sering ya, oke. Kalau pada anak-anak yang datang ke kami, paling sering ya batuk dan pilek. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kadang-kadang bukan hanya sekedar batuk pilek, jadi
gejala dari, jadi ini gejala itu adalah hal yang menyebabkan kita kalau kita sakit itu kita mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita sakit infeksi saluran napas, gejalanya apa? Gejalanya ya batuk, pilek, beberapa kasus sampai sesak nafas, sakit telinga gitu ya, keluar cairan dari telinga begitu ya. Jadi kalau misalnya kita sering ketemu anak yang batuk pilek terus nih dok gitu, atau bolak-balik gitu ya, kita mesti lihat dulu itu masalahnya ada di mana, karena saluran pernafasan itu panjang saudara-saudara, mitra sehat ya, mulai dari ujung sini terus sampai ke telinga, ke tenggorokan, ke trahe gitu ya, ke saluran napas yang lebih bawah lagi di paru-paru. Biasanya kalau mengenai saluran napas yang lebih bawah, gejalanya akan lebih berat. Jadi ada sesak napas, nafasnya yang cepat dan segala macam. Terus perlu juga diketahui bahwa sebetulnya batuk, pilek, bersin, demam, muntah, diare bahkan itu ya, itu adalah usahanya badan kita untuk bisa mengeliminir kuman atau virus atau apapun dari badan. Jadi biar bisa keluar, sehingga kalau misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya batuk pilek gitu ya, yang dikejar bukan supaya anaknya tidak batuk pilek tok, tapi juga ini sebabnya apa, kita mesti kupas tuntas, didiagnosis sampai ke akar permasalahannya. Kalau memang dia virus, ya tidak bisa diobatin virusnya sebenarnya, tapi bisa diringankan gejalanya. Kalau dia bakteri, ya memang kadang-kadang memang kita memerlukan antibiotika, seperti itu. Jadi berarti gejalanya itu mulai dari batuk, ya, pilek? Batuk, pilek, keluar cairan dari telinga, hidung mampet, suara napasnya grog-grog gitu ya, karena keluar lendir. Terus kemudian suara napas yang di dada lebih cepat nafasnya. Ada beberapa kasus yang kalau lebih berat ada cekungan di dinding dada yang kita melihat itu sebagai sesak nafas. Berarti kalau disebut akut itu dalam jangka waktu 2 minggu ya dok? 2 minggu, kurang dari 2 minggu kategorinya akut, lebih dari 2 minggu kita menyebutnya kronik, seperti itu. Sangat jelas sekali ya penjelasan dari dokter Silvi. Oh ya dok, tadi kan sudah disinggung sedikit tadi ya dok, bedanya batuk yang akut dan kronik. Tadi sudah disinggung kalau akut itu kan kurang dari 2 minggu. Mungkin ada penjelasan yang lebih dalam lagi dok? Oke. Acute biasanya karena dia strike, jadi langsung kena pada saat itu juga. Biasanya gejalanya lebih kenceng, batuknya lebih heboh, terus demamnya tinggi, biasanya penyebabnya viral infection, infeksi virus. Kalau kronik, biasanya kalau pada anak-anak itu mesti dilihat lebih lanjut lagi. Jangan-jangan kalau misalnya batuknya lebih dari 2 minggu, bukan hanya sekedar ISPA, tapi mungkin infeksi amandel yang kronik, atau infeksi paru-paru yang kronik, atau mungkin juga ngarahnya ke TB ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mitra sehat pernah dengar ada flek, sebetulnya itu bukan flek, itu TB. Cuman ini kita akan bahas di lain kesempatan, karena kalau memang dia TB maka itu bukan termasuk dari infeksi saluran pernapasan akut, karena itu jangka waktunya panjang, jadi kronik. Begitu. Berarti kalau akut itu kurang dari 2 minggu dan itu gejalanya tuh biasanya lebih kencang. Lebih kencang ya dok, sampai grog-grog gitu ya dok. Kadang-kadang begitu. Oke. Kemudian nih dok, kapan kita harus waspada? Kadang kan ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sangat panik, baru batuk pilek 1 hari udah langsung dibawa ke dokter atau seperti apa, itu bagaimana dok? Kapan kita harus mewaspadai anak kecil atau buah hati kita itu dibawa ke fasilitas kesehatan? Oke. Sebetulnya begitu orang tua khawatir mau dibawa untuk konsultasi ke dokter itu oke sih, tidak ada masalah. Hanya saja memang tidak semua-muanya akan kita rawat inapkan, tidak semua-muanya akan kita kasih obat yang intervensinya heboh gitu, yang kasih obat banyak gitu ya, enggak segitunya. Jadi sebetulnya memang ini yang perlu perlu ditanamkan di benak kita sebagai orang tua, bahwa anak-anak kita itu dia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dianugerahi oleh Allah cara untuk mempertahankan diri biar tetap hidup gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, ada virus, ada bakteri atau
ada jamur atau ada debu atau ada asap rokok ya kan, itu secara otomatis saluran napas kita akan melawan sebetulnya. Nah, perlawanan itu bisa dengan menaikkan suhu, bisa dengan bersin, bisa dengan produksi lendir yang banyak, bisa dengan batuk. Nah, yang perlu diwaspadai yang seperti apa yang menimbulkan gangguan pernafasan. Mulai dari ujung sampai ujung, ujung atas sampai ujung bawah itu memang ada beberapa gejala khas yang berbahaya. Misalnya kalau dia ada di hidung, mampet yang beneran harus ditolong, mengganggu nafas. Terus kemudian kalau di tenggorokan, anaknya kalau tidur ngorok. Ada Bu, Bapak Ibu yang anaknya tidur ngorok. Kalau amandelnya besar, jadi tonsil yang membesar, dia akan mengganggu saluran nafas. Itu juga akan menyebabkan gangguan nafas. Nah, gangguan nafasnya itu loh yang membahayakan. Terus kemudian lebih turun lagi, kalau dia kena di saluran napas yang lebih bawah, yang di pita suara, maka anaknya akan serak, susah menelan dan segala macam. Kalau misalnya lebih bawah lagi di saluran napas yang lebih di paru atau di bronkus gitu ya, kita menyebutnya bronkopneumonia, nafasnya akan lebih cepat. Jadi rata-rata nafas anak itu kan sekitar 30 sampai 40 kali per menit. Kalau misalnya dihitung dalam waktu 1 menit kok lebih dari itu, curiga. Ini jangan-jangan memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Satu lagi tanda yang jelas dan bisa dilihat oleh orang tua itu adalah retraksi dinding dada, yaitu cekungan yang ada di dada pada saat si adik tersebut bernafas. Jadi ada bisa dilihat di leher, jadi di di dada yang di bagian atas, terus kemudian di sela-sela iga, terus di perbatasan antara perut dan dada. Itu kan ada namanya otot besar namanya diafragma, itu otot nafas kita yang utama. Kalau misalnya di daerah tersebut ada cekungan dinding dada, atau kemudian anaknya tidurnya ngorok, atau batuknya heboh gitu ya, segera bawa ke dokter. Yang seperti itu perlu segera ditolong. Tapi kalau hanya batuk beberapa kali, terus kemudian pilek, bersin, keluar lendir gitu ya, atau bahkan muntah ya. Jadi kan di beberapa anak yang di bawah 5 tahun utamanya belum bisa batuk efektif. Nah, batuk efektif itu justru diperlukan sama badan kita untuk bisa mengeluarkan entah itu dahak, entah itu kuman, tumpukan-tumpukan yang tidak seharusnya ada di saluran napas gitu ya. Begitunya dia batuk, karena tidak efektif, tidak bisa mengeluarkan dahak, kemudian dimuntahkan, and it's okay. Muntah pada saat setelah batuk is fine, karena ya memang harus dikeluarin. Kadang-kadang nanti dikeluarinnya lewat pup juga gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, kecuali kalau memang ada gangguan napas. Yang diwaspadai adalah kalau misalnya sampai ada gangguan dari pernafasan, seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan nih dok, baru batuk beberapa hari, cuma ini nafasnya tuh udah grog-grog gitu, apa itu sudah termasuk ya, harus diwaspadai dok? Kalau nafasnya grog-grog hampir selalu, karena kan saluran napas anak-anak itu cenderung sempit, ya kan? Saluran napasnya sempit, kalau misalnya ada lendir di situ, kelewatan udara, ya kayak ibaratnya kalau kita pakai sedotan, minum di gelas, terus kemudian sudah hampir habis airnya, kan bunyi grrrr gitu ya. Ya seperti itulah saluran napas ya anak-anak. Sempit, kalau ada cairannya, kelewatan udara, dia akan bunyi grog-grog. Kalau tidak ada sesak, jadi sekali lagi, kalau tidak ada sesak nafas, tidak ada mengorok pas malam hari, sebetulnya itu masih dalam kategori aman. Tapi kalau misalnya memang khawatir, mau ketemu sama dokter ya lebih baik lagi, gitu. Jadi yang penting jangan terlalu khawatir ya dok, sampai harus merespon sampai kadang sampai dibelikan segala macam obat ya dok. Kalau memang ragu langsung saja ke dokter, karena di dokter pasti akan lebih mengena ya ilmunya dan penanganannya pasti akan lebih tepat. Oke dokter, lanjut nih dok. Jadi ISPA itu sebenarnya ada pembagiannya nggak sih dok? Maksudnya ada? Ada. Ya, infeksi saluran pernafasan akut itu kalau di kami biasanya akan dibagi menjadi IRA atas, ISPA bagian atas atau ISPA bagian bawah. Batasnya adalah laring-laring itu di tempat di mana kita ada pita suara, ya di situ batasnya. Di atasnya laring kita menyebutnya ISPA bagian atas, kalau di bawahnya maka itu disebutnya ISPA bagian bawah. Pengobatan dan kewaspadaan kita itu tergantung juga letak, maka diagnosis juga tergantung letaknya. Jadi kalau misalnya di hidung ya rinitis gitu ya, kalau di tenggorokan ya faringitis, tonsilitis.
Kalau di laring-laringitis, di tracheitis, kemudian kalau di bronkus ya jadinya bronkitis, kalau misalnya dia di paru-paru kita menyebutnya pneumonia. Jadi mulai dari saluran napas yang bagian atas itu di atas trachea, kalau di bawah itu berarti yang di bawah, di bawah trachea maaf, di atas pita suara, kalau yang di bagian bawah itu yang di bawah pita suara. Lebih ke kegawatannya, lebih sering ada gawat kalau dia ada di bawah. Saluran napas bagian bawah biasanya kita kan lebih waspada karena lebih sering mengganggu jalan napas. Kalau mengganggu jalan napas terus bagaimana ya? Asupan oksigennya kan jadi kurang ya. Anaknya jadi lebih gelisah gitu ya, lebih rewel, napasnya lebih ngos-ngosan seperti itu. Makanya biasanya kalau ada IRA yang maksudnya infeksi saluran pernafasan akut yang di bagian bawah, maka dokter akan lebih concern lagi. Obatnya mungkin akan intervensinya akan lebih dalam, bahkan mungkin perlu rawat inap seperti itu. Kalau seperti itu tuh ada fasenya nggak sih dok? Misal atas dulu baru nanti mungkin menjalar ke bawah atau kadang langsung ke bawah gitu dok? Bisa, ada juga yang dua-duanya. Jadi anaknya tonsilitis juga, maksudnya faringitis ya radang di tenggorokan, tapi dia juga ternyata setelah diperiksa ada suara napas yang berbeda di paru ya, bisa juga kayak gitu. Maksudnya apalagi kalau pada anak-anak ya, imunitas tidak se-strong yang dewasa-dewasa seperti kita ini gitu kan. Jadi ya apakah memungkinkan menjalar? Mungkin ya bisa. Bisa juga ada beberapa infeksi di beberapa tempat tertentu. Oh ya, ada beberapa kasus yang mereka itu otitis media. Jadi infeksinya itu di telinga karena awalnya radang di tenggorokan dulu. Jadi dia batuk, sering batuk gitu ya. Karena kalau anak-anak itu kalau dewasa kan salurannya kan antara telinga dengan tenggorokan itu lebih tajam. Sementara kalau pada anak-anak itu tuh dia lebih landai. Jadi ada salah satu yang terinfeksi akan mempengaruhi infeksi yang lain. Seperti itu. Kalau di otitis media ya dokter? Otitis ya. Itu sampai keparahannya itu sampai seberapa dok? Sebetulnya itu yang ya, ya harusnya menjawab dokter THT, tapi saya akan coba menjawab ya. Kalau pada anak-anak bisa mengganggu ke saluran pendengaran karena kan yang membatasi antara telinga luar dengan telinga tengah itu adalah membrana timpani, kendang telinga, ya kan? Nah, kalau yang di tengah itu tuh yang setelah kendang telinga. Kalau misalnya ini sampai ada infeksi, terus kemudian ini berlubang, berarti nanti efek di kemudian hari ya ada kemungkinan terjadi masalah di pendengaran. Meskipun ya tidak hilang pendengaran sama sekali, tapi tetap ada masalah itu gitu. Dan lagi pula yang perlu diwaspadai juga adalah kalau sampai itu di telinga tuh dekat banget dengan otak. Takutnya nanti kalau misalnya menjalarnya sampai ke otak, seperti itu. Berarti tetap ya batuk ini harus waspada, nggak waspada ya dok? Waspada kalau sesak nafas. Waspada kalau sesak nafas. Kalau ada gangguan nafas. Berarti mitra sehat semua sudah paham ya. Yang penting kalau untuk batuk biasa itu it's okay ya dok. Tapi kalau sudah ada sesak nafas atau nafasnya berbunyi atau mungkin di diafragmanya ada cekungan. Ya, ada cekungan dinding dada. Nah itu perlu diwaspadai. Seperti itu ya mitra sehat. Oke. Kemudian nih dok, lanjut ke penyebabnya nih dok, karena ini di Jepara ini kan ada banyak tukang kayu mungkin ya dok, tukang kayu di PLTU juga mungkin ada yang rumahnya dekat, karena kemarin sempat di Jepara juga ada kasus yang dekat PLTU itu banyak ini ya dok, ISPA ya dok. Jadi itu seberapa pengaruh nih dok? Jadi penyebab ISPA itu apa? Penyebab tersering namanya juga infeksi ya, karena kan yang gangguan saluran napas bukan hanya dari infeksi, bisa jadi karena paparan. Kalau yang kita bahas infeksi, paling sering viral infection, infeksi virus paling sering, karena nyebarnya lebih cepat, airborne bisa, terus habis gitu hanya sekedar berhadapan begini, terus saya batuk, terus adiknya ketularan gitu juga bisa gitu ya, atau infeksi bakterial, infeksi bakteri, lebih jarang kalau infeksi bakteri, makanya tidak semua anak yang batuk pilek terus kemudian harus kita kasih antibiotik, tidak selalu. Terus kemudian kalau yang ada hubungannya dengan paparan pasti ada. Jadi kalau misalnya di rumah terpapar rokok, ada bakaran sampah, rumahnya berdebu, ada jamur dan segala macam. Jadi intinya apapun yang mengganggu saluran napas dari anak-anak sama mereka tidak hanya didiamkan, tapi kemungkinan akan dibersihkan, dibatukkan gitu ya. Produksi lendir juga akan lebih banyak. Beberapa kasus sebetulnya tidak infeksi loh, mitra sehat. Jadi karena memang dia tidak ada demam, tidak ada apa-apa, tapi batuknya lama. Ternyata di rumahnya ada berdebu, ada yang bakar sampah, bapaknya merokok. Jadi responnya anak itu tuh akan membatukkan gitu. Tapi tidak selalu itu berupa infeksi saluran pernafasan.
Gitu ceritanya. Berarti kalau misalkan ada yang perokok itu tidak pasti itu ikutnya saluran pernafasan ya, Dok? Maksudnya? Misalkan tadi dokter sempat menyinggung yang Oh iya, kalau apa? Bukan harus selalu infeksi gitu. Oh iya, bukan harus infeksi. Iya, bisa jadi karena memang paparan, jadi Respon terpapar tubuh ya gitu ya, badannya Dok? dia merespon gitu. Kalau ada sesuatu yang masuk kan kita keluarkan gitu. Nah, begitupun juga dengan anak-anak kalau terpapar asap rokok, yang debu, yang segala macam lah itu yang mengganggu saluran pernafasan, bahkan bedak ya. Ada beberapa kasus tuh anaknya dibedakin. Oh iya. Heboh banget lagi ngebedakinnya kayak mau ditepungin, mau digoreng. Biar lucu ya, Dok, biar imut-imut kayaknya ya, Dok. Padahal ganggu saluran nafas begitu. Tapi di RSUD daerah Kartini nih paling banyak itu apa sih, Dok? Penyebabnya yang bisa dideteksi? Yang sering terjadi kalau di poliklinik, yang biasanya kita temuin di poliklinik biasanya kan sakitnya yang santai-santai ya, kayak yang kemungkinan besar ya infeksi viral gitu ya, rinitis, jadi pilek atau enggak radang di tenggorokan begitu. Kalau yang dirawat inapkan biasanya lebih heboh. Kalau dia bronchopneumonia, jadi infeksinya di paru-paru atau di saluran napas yang bagian bawah. Makanya perlu oksigen, kadang perlu sampai di infus kemudian dikasih antibiotika seperti itu dan harus dirawat. Apakah si pasien itu paling banyak keluarganya mungkin perokok atau mungkin karena lingkungan nih, Dok? Ya, ketularan paling sering. Karena kan kalau anak-anak balik-balik lagi ya, imunitasnya belum sebagus kita, belum sebagus yang dewasa. Jadi kalau ada di sekitarnya yang batuk pilek, sebetulnya hanya bersin-bersin biasa. Tapi begitunya ketemu sama anak-anak, itu bisa nyampe ke saluran napas yang bagian bawah. Jadi memang mesti waspada. Kalau ada di sekitarnya anak-anak yang lagi batuk pilek, pakai masker, sadar diri, pakai masker dan jangan terlalu mendekat gitu. Iya. Jadi tidak hanya untuk pencegahan, tapi mungkin mitra sehat di rumah yang punya anak kecil, terus batuk pilek, mau main sama temennya, mungkin dilarang dulu ya, Dok, mungkin supaya tidak menularkan ke supaya tidak teman-temannya, tidak berjamaah gitu. supaya tidak berjamaah, atau mungkin kalau sekolah harus pakai masker supaya ya, juga betul. tidak menularkan ke teman-teman yang Betul, lainnya ya. ya, Dok. Oke. Kemudian ini sudah ada banyak pertanyaan nih, Dok. Ini wah, ramai sekali nih media sosial kita di YouTube maupun di IG. Halo mitra sehat semuanya. Bisa kita langsung Boleh, silakan. bacakan salah satu pertanyaan nih, Dok. Oke. Yang pertama ada dari Ana_Rizky Utama Yati. Nah, pertanyaannya, apakah kucing bisa menyebabkan ISPA, Dok? Soalnya sekarang anak-anak banyak yang dekat dengan kucing. Pertanyaannya bagus ini, Dok. Relate sekali karena banyak sekali kucing-kucing di sini ya, Dok. Saya punya kucing juga di rumah. Oh iya, Dok. Kalau itu konsepnya infeksi, kemungkinan tidak, kecuali kalau si kucingnya lagi sakit. Tapi kalau di beberapa anak yang sensitif terhadap bulu kucing, kan ada tuh ya, alergi terhadap bulu hewan itu tuh ada. Ya dia akan bersin, dia akan batuk, ada reaksi hipersensitivitas. Tapi kalau secara langsung apakah kalau ada kucing terus kemudian akan menyebabkan ISPA? By term, secara secara istilah sendiri, ISPA adalah infeksi saluran pernafasan kan, mitra sehat. Jadi ya sebetulnya tidak secara langsung. Cuman mungkin kalau misalnya ada anak yang sensitif terhadap bulu hewan peliharaan, tidak hanya kucing, bisa juga anjing, bisa juga kuda, bisa juga yang lain, itu ya tanpa harus infeksi pun mereka bisa batuk dan pilek karena kan ada reaksi hipersensitivitas seperti itu. Jadi secara langsung tidak, tapi kalau terus kemudian bikin batuk pilek karena alergi terhadap bulunya ya bisa jadi. Berarti alergi itu juga bisa termasuk menjadi faktor risiko untuk ISPA, Dok? Bisa jadi, cuman kalau balik lagi ISPA itu by term adalah infeksi, jadi penyebabnya viral atau bakterial. Tapi kalau bukan karena alergi gitu ya. Kalau alergi kan penata laksananya lebih beda lagi. Gitu. Tapi gejalanya mungkin sama ya, tetap ada batuk, ada pilek, beberapa kasus sesak. Berarti mungkin hanya menyebabkan batuk gitu, ya, tapi bukan infeksi. Ya. Gitu. Tapi mitra sehat jangan lupa ya, kucing-kucing yang di rumah itu dibersihkan supaya tidak menjadi sarang virus atau bakteri untuk menularkan ke si kecil. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Dari Mutia Ade Pamela. Oke.
Izin tanya dokter, kapan seorang anak membutuhkan terapi nebulisasi? Dan pemilihan obatnya kan macam-macam ya dok, apakah efeknya jika obat nebulisasi yang diberikan tidak tepat? Oke. Terima kasih dokter. Pertanyaannya kayak pertanyaan ujian dokter. Audiensnya Mitra Sehat semua ini pintar-pintar Luar biasa dok. loh Luar pertanyaannya. biasa Baik, dok. saya akan coba menjawab ya. Jadi nebul itu bukan obat batuk. Tidak semua anak yang batuk harus dinebulisasi. Yang fardu ain wajib mendapatkan nebul adalah anak yang sesak napasnya ada menginya. Jadi kalau ada Mitra Sehat mendengarkan anaknya bunyi ngik, itu nebul, karena nebulisasi itu sebagian besar obatnya fungsinya untuk membuka jalan nafas. Tapi kalau sebetulnya dia nggak yang mengi, grog-grog saja, tergantung lokasinya. Kalau memang grog-grognya ada di saluran napas bawah, terus kemudian anaknya agak kesusahan untuk bernapas, lendirnya banyak, kalau misalnya dinebulisasi, saran saya di tempat yang ada nakesnya yang bisa mengawasi, karena efek dari nebul selain melegakan jalan nafas, dia juga mengencerkan dahak. Seperti kita tahu anak-anak yang tadi seperti saya sudah sampaikan ya, kalau dia di bawah, bahkan di bawah 10 tahun ya, masih kecil itu, dia tidak bisa batuk efektif, sehingga kalau lendirnya banyak, malah justru dia akan kesusahan untuk mengeluarkan lendir. Jadi tidak selalu anak yang batuk itu harus dinebu. Anak yang dinebul yang bagaimana? Yang serangan asma, yang bronkopneumonia tapi dengan mengi, intinya ada bukti bahwa dia itu ada hambatan di jalan napas. Kalau lebih bagus lagi, ya konsultasikan dulu ke dokter dulu. Itu yang penting ya dok. Perlu Jangan atau tidak asal. dinebul. Kalau misalnya dinebul sembarangan setiap kali ini dinebul, ya tadi efek jangka paling pendek adalah lendir yang sangat banyak akan rontok gitu loh. Kayak dia lendirnya gampang encer sehingga banyak suaranya akan lebih grog-grog. Efek lebih jangka panjang lagi kalau terlalu sering dinebul adalah kita nyebutnya airway remodeling. Jadi saluran napasnya itu akan mengalami remodeling. Nanti yang ada malah tambah sering sesak. Gitu ceritanya. Gitu. Jadi jangan selalu dinebul ya. Tiba-tiba dinebul. Iya, kadang ibu-ibu yang panik kan pengen kadang kasihan ya dok, malam-malam lihat anaknya mungkin sesak tidurnya sambil ada suaranya gitu kan. Periksakan saja Iya. dulu. Kalau kami bilang sih periksakan dulu. Jangan Tegak asal diagnosis dinebul dulu. di Ya, tempat betul. sembarangan ya dok, karena nggak tahu juga alatnya juga steril atau tidak ya dok. Siapa tahu malah jadi tempat penularan. Iya, betul. Seperti itu. Ini masih banyak sekali dok yang berantusias Terima ini kasih dok. ya atas antusiasmenya. Saya kayak ujian beneran ini. Oke, kemudian ini dari CKPLL_8. Bagaimana kalau tidur di lantai dan terkena kipas angin nih dok? Bisa terkena ispa atau tidak dok? Terkena kipas angin maksudnya ketiban gitu. Aduh, kalau ketiban nanti nggak ispa ya dok? Jadinya ke UGD. Ya oke, lanjut kembali ke laptop. Tidur di lantai kena kipas angin. Tergantung anak. Jadi balik lagi ke terminologi. Infeksi saluran pernafasan akut itu adalah yang disebabkan karena infeksi. Kalau misalnya tidur di lantai kemudian anaknya kedinginan, kena angin, kipas angin yang secara langsung gitu ya. Terus kemudian si adiknya kemudian mengalami hipersekresi, jadi lendirnya jadi muncul banyak, ya dia akan batuk, tapi belum tentu itu adalah infeksi saluran pernafasan. Biasanya ISPA tetap harus ada penularnya. Gitu. Jadi ada orang yang sakit terus adiknya kena gitu. Biasanya harus seperti itu. Gitu. Mungkin siapa tahu Mitra Sehat kipasnya mungkin ada debu-debunya itu. Ya, itu bisa jadi, Jangan lupa tapi dibersihkan. betul, tapi itu nanti jadinya akhirnya kayak kepaparan. Apakah itu mempertinggi risiko? Ya iya, kalau misalnya kita lendirnya banyak, begitu nemplok kuman sakit kan gitu kan ya ceritanya. Iya, karena debu juga virus-virus bisa nempel di debu nggak sih dok? Bisa, tapi kalau infeksi saluran pernafasan biasanya langsung dari virus itu obligat intrasel asik. Waduh. Jadi dia harus hidup di dalam sel hidup. Kalau misalnya dia keluar ya terus jadi mati gitu kan. Jadi kalau saya batuk, adiknya di situ ada anak-anak, terus dia terkena infeksi. Tapi kalau sudah ada di mana-mana biasanya sih tidak segitunya. Berarti prinsipnya ISPA itu ada penularnya. Ya, dok? karena Dari infeksi kan, makhluk infeksi hidup. harus ada penularnya. Begitu. Oke. Wah, banyak lagi. Wah, ini antri sampai kapan nih ya dok? Dokter harus meluangkan waktu yang lebih banyak nih dok. Oke, lanjut nih dok. Dari Dahlia 1
Oke, Dahlia 1. Oke. Apakah sering minum es yang mengandung sari manis dan jajanan ciki bisa menyebabkan batuk pilek, dokter? Oke, baik. Batuk pilek ya, Dok. Ini berarti bukan ISPA ya, Dok? Ya, kalau Pertanyaannya. batuk pilek bisa. Bisa. Jadi tergantung sensitivitas masing-masing anak. Ada tuh kasus yang dia mau makan es sebakul-bakulnya aman. Tapi begitunya dapat makanan yang ada pewarna atau pengawetnya, terus kemudian pasien tersebut mengalami sakit gitu ya, terus jadi batuk gitu. Bisa, tapi bukan penyebab langsung. Meningkatkan risiko bisa jadi. Tapi kalau by terminologi yang infeksi saluran pernafasan ya, mungkin setelah batuk pilek tetangganya ada yang lagi batuk atau setelah makan makanan tertentu gitu ya, yang snack-snack itu, terus kemudian habis minum es, terus kemudian ada yang lagi sakit, dia terkena, bisa jadi. Tapi kalau untuk makanan, apakah memungkinkan? Memungkinkan, hanya saja mungkin bukan penyebab langsung ya, karena penyebab langsung infeksi ya terkena virus, terkena bakteri, atau infeksi jamur, begitu. Ya, meskipun bukan jadi penyebabnya, tapi tetap harus membatasi minum es ya, Dok? Ya. Itu bisa menurunkan imunitas seorang anak nggak sih, Dok? Bisa, tapi kalau yang jadi pertanyaan adalah kenapa anaknya harus makan dan minum itu gitu, sementara ada pilihan makanan real food lain yang mungkin lebih sehat, begitu ceritanya. Tapi ini memang sering ya, kalau batuk jangan minum es dulu gitu ya, mungkin akan lebih bijaksana kalau ya memang tidak diminumkan karena akan menambahkan peradangan, bikin jadi tidak nyaman gitu ya. Jadi refleks batuknya akan lebih terungkit kalau misalnya dia minumnya es pada saat dia batuk. Tapi kalau secara langsung es atau makanan tertentu menyebabkan batuk, tergantung immunity atau tergantung sensitivitas dari masing-masing anak. Tapi kalau yang by term tadi infeksi, yang kita bahas infeksi, ya balik lagi harus ada kumannya, harus ada bakterinya, seperti itu. Jelas sekali loh ini mitra sehat ya. Jadi minum, berarti mitos ya, Dok? Kalau minum es itu penyebab Penyebab langsung mungkin mitos, tapi kalau meningkatkan risiko iya. Gitu. Meningkatkan risiko, Tuh. bukan penyebab langsung. Penyebab langsungnya tetap Infeksi, virus, ya, ya, bakteri tetap atau infeksi. Oke, lanjut lagi nih, Dok. Bu Stefani. Dari Stefani Caryati. Oke, selamat pagi, Dokter. Izin bertanya. Bagaimana cara membedakan bapil karena infeksi dan non-infeksi? Dan bagaimana cara penanganannya di rumah? Oke, pertanyaan yang pertama ini yang sering saya tanyakan ke adik-adik koas. Oke, yang membedakan infeksi dan non-infeksi sederhana. Kalau infeksi biasanya ada demamnya. Jadi karena badan kita melawan, maka suhunya biasanya akan dinaikkan. Kalau ada benda makhluk asing ya, kayak alien masuk ke dalam badan, kita akan melawan dengan sesegera mungkin dengan cara suhunya dinaikkan. Jadi biasanya tetap akan ada demam. Terus kemudian ada riwayat paparan. Jadi ada yang lain yang lagi sakit batuk pilek, terus kemudian anak itu terkena seperti itu. Terus kemudian biasanya akan lebih intens karena kalau non-infeksi, misalnya alergi, itu ada riwayat juga bahwa sebelum-sebelumnya kalau dia bertemu dengan sesuatu atau dia menghirup atau makan sesuatu, terus kemudian terjadilah itu batuk pilek gitu ya. Jadi lebih jelas lagi mesti ketemu sama dokter sih, itu harus tetap dibedakan gitu. Karena kalau misalnya non-infeksi malah kadang-kadang tidak memerlukan obat yang terlalu dalam, maksudnya tidak butuh antibiotika gitu ya. Tapi kalau nanti memang betul terbukti infeksi, apalagi infeksinya bakterial ya, tetap obatnya tetap ada antibiotikanya. Penanganan di rumah, pertama tingkatkan dulu imunitas. Jadi kita sakit itu kan karena ada immunity yang lagi turun, terus kemudian kumannya yang berpindah tempat atau kumannya terlalu kuat gitu kan ya. Jadi ada 3 hal ini. Ya imunitasnya dulu yang dibenerin. Caranya bagaimana? Istirahat anaknya yang cukup, minum lebih sering gitu ya. Minumnya air putih kalau bisa, susu juga boleh, minum lebih sering. Terus kemudian makan semampunya. Jadi kalau semakin sakit semakin dipaksa makin nggak mau ya kan. Jadi makan semampunya. Terus kemudian yang jelas harus tetap istirahat. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau misalnya memang ada, ini tadi untuk pencegahan salah satunya penatalsaan di rumah itu diobatin pun juga paling paracetamol kalau memang ada suhunya yang sedang naik supaya anaknya menjadi lebih nyaman. Terus kemudian kalau batuk apakah harus selalu diobati? Tidak juga, karena batuk dan pilek itu sebetulnya kan ada respon dari badan untuk mengeluarkan. Kalau mengganggu banget silakan ketemuin dokter dulu. Itu gitu. yang penting. Terus habis itu hindarkan dari penular. Kalau misalnya ada yang batuk pilek di rumah ya dengan sadar diri dan kerendahan hati pakai masker.
Terus bapaknya stop merokok, asik. Asik. Terus ibunya jangan lupa bersih-bersih rumah. Sama bersih-bersih rumah, benar. Nah itu jangan lupa pakai masker, berhenti merokok kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya, Ya harus bisa. jauh-jauh lah. Harus bisa nih ya, yang mitra sehat harus bisa berhenti merokok. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dok, dari Nia. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terkena ISPA saat cuaca seperti sekarang ini yang hujan, tapi kadang juga panas juga ya dok, masih ya dok? Seperti apa nih dok? Agar tidak terkena ISPA sebetulnya agak tricky ya, karena kan kita hidup di bumi, di sini kumannya banyak. Iya, perkuat immunity, istirahat, makan yang bagus. Kalau misalnya memang perlu suplemen, kalau pada anak-anak sekarang lagi digaungkan vitamin D, zinc dan vitamin C kan. Kalau mau diberikan silahkan sehari 1 kali. Terus kemudian istirahat yang cukup, minum lebih sering, makannya diperbaiki. Jadi bukan hanya snack tapi juga real food. Ya, real food itu adalah makanan yang belum terlalu berbeda dari bentuk aslinya, intinya begitu. Kalau ayam ya dalam bentuk ayam, bukan yang dibikin menjadi bukan yang dibikin nugget, bukan yang terlalu banyak ultra proses seperti itu. Terus kemudian hindari penularan. Kalau misalnya memang ada di tempat yang banyak yang lagi ISPA atau bagaimana ya pakai masker. Terus vaksinasi. Mitra sehat perlu tahu bahwa untuk di beberapa kasus ini influenza itu juga menyebabkan batuk pilek yang agak heboh ya. Terus pneumonia itu juga sudah bisa dicegah dengan vaksin. Jadi bisa dengan vaksin IPV PCV untuk yang pencegahan pneumonia dan vaksin influenza. Itu kalau memang ada di tempat atau lokasi yang risikonya tinggi, mungkin perlu dipertimbangkan untuk diberikan kepada anak-anak kita. Gitu. Sebagai pencegahan yang penting kita mencegah ya dok. Kalau misalkan vitamin tadi dok, itu hanya dari makanan sudah cukup atau belum? Kalau makanannya mengandung vitamin D yang cukup ya nggak apa-apa. Atau kadang-kadang vitamin D itu kan dapatnya kan dari sinar matahari. Jadi badan kita itu memproduksi sendiri, terus kemudian di provitamin D-nya kemudian aktivasi dengan matahari. Cuman masalahnya anak-anak sekarang banyak yang tidak tersentuh matahari. Jadi lebih sering mainan di rumah gitu kan. Main Roblox. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan silahkan. Nanti ada vitamin D kalau di atas 1 tahun itu di 600 IU dosisnya per hari, kalau di bawah 1 tahun di 400 IU. Berarti untuk lebih dalamnya mending ditambahkan suplemen vitamin ya dok? Iya, suplemen vitamin D itu meningkatkan immunity. Di beberapa penelitian mengatakan demikian. Dan ini aneh ya, karena ini agak sedikit melenceng dari topik bahwa ternyata kasus rickettsia atau kekurangan vitamin D anak Indonesia itu lebih tinggi daripada anak-anak di Eropa. Padahal kita ketemu matahari 1 tahun penuh. Sementara di sana ketemu matahari itu hanya 4 atau 6 bulan dalam 1 tahun. Cuman kesadaran untuk jalan, main di luar gitu ya, terpapar matahari mungkin lebih tinggi di sana dibandingkan dengan di sini, dan suplementasinya juga mungkin bakal lebih baik. Seperti itu. Sekarang mungkin pada males, takut hitam kali ya? Takut hitam enggak ya? Mungkin mitra sehat yang punya anak kecil dibawa jalan-jalan hari Minggu kalau libur, boleh berjemur sambil jalan-jalan, jalan pagi mungkin sampai agak siang dikit supaya dapat vitamin D. Oke. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali ya dok, masih banyak, tapi kita lanjut dulu ya dok. Oke. Untuk tadi udah sempat disinggung, tapi mungkin ada tambahan nggak dok? Untuk penanganan ISPA yang ada di rumah, bagaimana supaya mitra sehat ini tidak bisa langsung menangani langsung gitu loh dok? Kalau misalkan dicurigai itu terkena ISPA. Kalau memang ada infeksi, istirahat, minum lebih sering, makan sehat, terus kemudian jauhkan dari yang menulari gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang asap rokok, berdebu dan segala macam yang ada di rumah yang memungkinkan untuk mengganggu saluran pernafasan, ada baiknya itu juga dihindarkan. Sementara itu, kalau misalnya memang keluhannya dalam 2-3 hari tidak membaik, atau ada kegawatan nafas, maksudnya napasnya jadi lebih cepat, ada cekungan dinding dada, suara napasnya grog-grog, kalau malam dia ngorok misalnya begitu, ya jangan ditunda, mau 1 atau 2 hari tetap mesti ketemu sama dokter segera, gitu. Seperti itu. Oh iya dok. Kalau misalkan
penting juga ya dok untuk minum air putih. Oh iya, pastinya minum air putih, minum susu juga boleh. Intinya tuh bukan air putih atau susunya, tapi cairannya. Cairannya, Dok. Dia butuh cairan banyak karena kalau misalnya pas lagi ISPA kan lendirnya keluar banyak tuh. Untuk mengencerkan itu salah satunya dengan pemberian cairan yang cukup. Berarti nggak harus air putih ya dok? Ya, susu juga bisa Susu kalau juga pada bisa. anak-anak ya. Jus juga boleh. Oke. Kemudian selanjutnya dok, untuk ISPA itu adakah komplikasi bagi anak-anak dok? Komplikasi terberatnya ya berat. Karena Berat, kalau ya? infeksi saluran pernapasan akut dan itu mencapai di saluran napas yang bagian bawah, anaknya sesak dan segala macam, itu justru akan menjadi penyebab fatal kedua tertinggi di Indonesia setelah diare dehidrasi berat gitu. Jadi serem-serem nggak serem sih sebetulnya. Kalau misalnya dia memang mengenai saluran napas yang bawah, ada sesak napas, makanya itu harus segera diatasi gitu. Karena apapun yang mengganggu saluran napasnya anak itu akan potensial untuk menimbulkan bahaya yang lebih fatal begitu. Jadi yang perlu dilakukan orang tua sebetulnya membedakan sih, ini membahayakan atau tidak, mengganggu saluran napas atau tidak. Kalau hanya sekedar batuk, pilek biasa mungkin masih santai lah ya, ketemu dokter 1 kali kelar itu urusannya. Tapi kalau memang lebih berat dari itu, seperti tadi malam saya barusan dapat pasien, saya masukkan bayi ke ruang ICU anak karena dia pas pada waktu datang saluran napasnya penuh, grok-grok, rame, ada cekungan dinding dada, terus kemudian riwayat di rumah juga ada yang lagi batuk pilek habis ada acara. Akhirnya ya memang harus dirawat dengan bantuan nafas seperti itu. Jadi sampai yang berat ada banget gitu, tapi bukan berarti yang setiap kali ada batuk pilek akan selalu akan menjadi berat, yang belum tentu. Itu komplikasinya tuh bisa sampai jadi penyakit lain nggak sih dok? Maksudnya jadi penyakit lain bagaimana? Mungkin tadi kan ada yang sampai kena otitis. Iya, kena otitis ya, bisa jadi kena ke telinga, bisa jadi kena ke infeksi paru-paru yang berat gitu ya. Di beberapa kasus kalau memang imunitasnya sama sekali tidak bagus bisa sepsis juga, tapi jarang sih kejadian. Kebanyakan ISPA santai. Tapi tetap harus waspada. Dan Gitu. tetap harus ke dokter ya supaya tidak self diagnose. Betul. Atau mungkin tanya ke ChatGPT, ke Google. Jangan ya mitra sehat, tetap harus ke dokter. Ya, Karena- konfirmasi diagnosis gitu. Apalagi bertemu dokter Silvi ini, akhirnya bisa langsung sembuh. Atau langsung stres. Enggak dok. Edukasinya banyak Happy banget dong. pusing. Happy loh dok, sudah terbukti loh dok. Itu kan kemarin teman saya berarti kan tanpa diminta loh dok, itu membagikan pengalaman ceritanya. Periksa dengan dokter Silvi, jadi sudah terbukti top. Jangan lupa ke RSUD Era Kartini. Oke, selanjutnya dok, mungkin untuk pengobatan ISPA itu seperti apa dok? Kadang kan ada orang tua yang panik itu ya dok, Iya, langsung oke. ke apotek cari cari obat, ternyata diresepin antibiotik, padahal kan Belum tentu ya, tentu, karena ya. bisa terjadi karena virus atau bakteri. Karena Iya. kalau virus juga nggak perlu antibiotik ya Betul. dok. Jadi pengobatannya tuh apa dok? Oke, pengobatan untuk ISPA sendiri itu ada. Jadi sebenarnya bukan cuma ISPA, tapi semua penyakit itu kita ada 2 pengobatan. Yang pertama adalah simptomatik atau mengurangi gejala. Yang berikutnya adalah kausatif atau mengobati penyebabnya. Jadi gejalanya diobati, penyebabnya diobati seperti itu. Kalau batuk pilek sebetulnya ya tergantung. Makanya kalau misalnya kan sering itu ada yang tanya, dok, anakku batuk pilek mesti dikasih apa? Aduh, kalau saya belum pegang sendiri itu agak susah gitu, karena mesti ditentukan dulu ini lokasinya di mana, separah apa, penyebabnya kemungkinan apa gitu ya. Jadi obat batuk yang beredar di pasaran apakah boleh ya? Tergantung. Kalau misalnya memang dibutuhkan, anaknya batuknya ngekal dan segala macam, lendirnya perlu diencerkan, ya boleh juga pakai yang dekongestan, yang mengencerkan dahak. Terus habis itu kalau misalnya memang berlanjut sampai 3 hari atau 4 hari, lebih dari 3 hari utamanya, atau ada tanda-tanda infeksi begitu ya, mau diperiksakan ke dokter dan terbukti ada infeksi bakteri, maka akan dapat antibiotika. Tapi kalau penyebabnya ternyata virus itu tidak ada antivirusnya. Jadi ya nanti terus diobatin pakai apa kausanya? Ya kausanya nanti akan dihajar oleh imunitas si adik itu sendiri. Jadi ya balik lagi, istirahatkan anaknya, cukupi cairannya, diberikan makan yang baik gitu kan. Terus kemudian imunitasnya naik, dia akan menghantam sendiri si virusnya gitu. Jadi pengobatan ada 2, simptomatik dan kausatif. Kadang-kadang kalau ke dokter hanya diobatin yang simptomatik aja, karena memang kausatifnya misalnya virus ya kita nggak obatin karena memang nggak ada obatnya. Kecuali kalau penyebabnya bakterial, kalau infeksinya bakteri ya kita tambahin dengan antibiotika. Begitu ceritanya. Jadi untuk tahu penanganan obat yang tepat kita harus ketemu langsung ke dokter, karena jangan sampai
self-diagnose. Ternyata virus ya dok, Iya. malah dikasih antibiotik. Betul. Terus orang tuanya kadang juga nggak mengasihkan sampai habis, itu juga malah bahaya ya dok, bisa jadi resisten atau resisten bisa. Kalau antibiotik sebetulnya bukan dihabis atau tidaknya, tapi ke jangka waktu pengobatannya. Jadi ada penyakit tertentu yang cukup diobatin 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang harus 10 hari antibiotika, ada yang sampai 6 bulan. Kalau TB antibiotiknya 6 bulan. Jadi kalau untuk antibiotika memang harus ketemu dokter dulu sih kalau menurut saya baiknya. Jadi ditentukan dulu memang betul-betul perlu atau tidak. Yang penting adalah ketemu dengan dokter. Ketemu dokter. Ya, jangan sampai beli obat di pasaran yang mungkin karena belum tahu juga ya mitra sehat penyebabnya itu apa. Oke. Kemudian ini bisa lanjut ke pertanyaan lagi nggak dok? Boleh silakan. Karena masih banyak sekali nih dok. Ternyata antusiasmenya luar biasa ya, luar biasa banget ini. Oke, kita mungkin tambah beberapa pertanyaan saja ya dok, karena ini mohon maaf mitra sehat karena memang antusiasnya tinggi, jadi kita pilih-pilih ya. Mungkin kalau yang belum pertanyaannya belum terbaca bisa nonton ke episode berikutnya. Oke, dari Dinda Aprilia R. Izin tanya dok, apabila anak mengalami batuk pilek disertai nyeri pada tenggorokan dan terdapat lesi pada dinding tenggorokan, bolehkah minum air dingin? Oke. Terima kasih. Jawabannya adalah boleh, karena di beberapa kasus kalau radang tenggorokan minum air dingin itu menyenangkan loh, maksudnya lebih relieving. Maksudnya tadinya nyeri, kalau minum air dingin jadi tidak nyeri, tapi sambil dilihat kalau minum air dingin terus kemudian anaknya semakin batuk, dia semakin menderita, bayinya jangan. Karena balik-balik lagi ya, tergantung kesensitivitasan masing-masing kasus berbeda gitu ya. Ada lesi, wah ini bahasanya luar biasa nih, yang tanya nakes sepertinya. Mungkin ibu-ibu waspada nih. Ya, benar-benar. Kalau memang ada masalah di tenggorokan, mesti dicari tahu dulu juga itu sampai seberapa berat gitu. Seberapa ringan, seberapa beratnya kan mesti dilihat itu apakah hanya radang tenggorokan aja atau memang ada masalah di tonsilnya, ya, ada masalah di amandelnya atau bagaimana. Jadi ada baiknya kalau memang nyeri telan dan itu mengganggu gitu, apalagi ada rasa mengganjal, apalagi kalau berulang, ketemuin dokter ya, gitu. Karena radang tenggorokan tuh kadang ini ya dok, diberikan es krim malah oke ya dok? Iya, dari lebih nyaman gitu kan. Kecuali kalau pada anak-anak tertentu, ada soalnya kasus dikasih karena lihat di medsos, dikasih es krim gitu, terus dikasih es krim yang rasa coklat, tambah batuk anaknya karena dia ternyata sensitif terhadap coklatnya. Jadi bukan karena dinginnya, tapi karena kandungan yang ada di dalam es krim tersebut. Tidak semuanya, tapi ya balik-balik lagi masing-masing anak itu kan distinguish itu, maksudnya beda-beda gitu, masing-masing anak sensitivitasnya berbeda. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dok, dari Sutiono Bursa. Waduh, ya ini bahaya ini. Anak bernafas sesak sampai terlihat cekungan di tenggorokan bagian bawah, badan agak lemas, sejauh mana bahayanya nih dok? Wah, ini gangguan nafas. Bapak Sutiono, kalau yang kejadian seperti ini ada baiknya segera ketemu sama dokter ini. Kalau sampai ada sesak napas, ada cekungan di dinding dada, nafasnya cepat, anaknya lemas pula, berarti kan ada masalah di oksigenasi kalau kita bilang. Jadi tujuannya saluran napas itu untuk apa sih? Ya untuk mengasup oksigen dari luar menuju ke badan. Nah, kalau misalnya asupan oksigennya terganggu, lemas anaknya. Kalau misalnya beneran sampai lemas atau agitasi, jadi dia bingung, gelisah gitu ya, apalagi kalau sampai begitu, jadi bakalan perlu segera ditata laksana, karena penyebab kegawatan pada anak yang paling sering itu masalah di nafas, gitu ceritanya. Jadi kalau ada gangguan nafas yang menurut bapak dan ibunya mengkhawatirkan, temui dokter. Kalau memang harus dirawat, bayinya sih tidak ngeyel. Karena ada tuh yang rawat jalan aja dok, aduh anaknya udah sesak begini gitu ya, karena membahayakan. Penyebab fatal, balik lagi ya, penyebab fatality tertinggi di Indonesia itu masih diduduki oleh dua ini, diare dengan dehidrasi tidak berat, atau satu lagi diare dengan dehidrasi berat atau pneumonia yang infeksi saluran pernafasan yang bagian bawah yang berat gitu. Berarti emang kasusnya emang banyak sekali. Mungkin mitra sehat lebih aware ya untuk anak-anaknya, tadi sudah dijelaskan pencegahan dan segala macamnya ya dok. Oke, wow, terima kasih nih mitra sehat semuanya yang sudah menyaksikan. Nah,
dari obrolan kita hari ini, oke, nggak kerasa ya dok? Nggak kerasa ya dok? 3 jam kayaknya. Aduh, tidak terasa ya mitra sehat semuanya, tapi pasti mitra sehat di rumah sudah mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak dari Dr. Silvi mengenai ISPA. Bahkan tadi ada menyinggung hal lain ya, mungkin di otitis dan sebagainya. Ini pasti ilmunya tambah luas sekali. Dan jelas sekali ya bahwa ISPA ini memang sering terjadi, tetapi jangan sampai dibiarkan, tetap harus waspada karena dan juga batuk itu bukan berarti selalu infeksi, tetap harus tahu apakah batuk itu sampai menyebabkan nafas grog-grog atau mungkin cekungan dan segala macamnya. Dan jangan lupa selalu periksakan ke dokter karena tidak semua bisa kita self-diagnose karena ada beberapa batuk yang disebabkan oleh bakteri atau virus dan sebagainya. Oke. Jadi kuncinya tetap ada di pencegahan, kewaspadaan, dan penanganan yang tepat. Kalau mungkin mitra sehat di rumah ada anak yang mungkin sudah mengalami gejala-gejala yang sudah tadi dipaparkan oleh Dr. Silvi, bisa langsung ke RSUD RA Kartini Jepara ke Poliklinik Anak. Mungkin Dr. Silvi ada ini dok, kata-kata penutup untuk mitra sehat atau pesan untuk mitra sehat di rumah. Oke. Kalau anaknya batuk pilek, waspada boleh, panik jangan. Yang perlu dilakukan adalah membedakan antara ini gawat atau tidak. Kalau memang gawat, ada gangguan napas, ya segera diperiksakan. Kalau batuk pileknya masih bisa diatasi di rumah, menurut Bapak dan Ibu silahkan. Tapi kalau mengganggu, ada baiknya tidak self-diagnose, ketemui dokter, kemudian nanti perlu dicari tahu sebabnya apa, diagnosisnya apa, sehingga penanganannya akan lebih bullseye, lebih tepat sasaran. Nah, seperti itu ya mitra sehat. Terima kasih banyak. Sama-sama, dengan senang hati. Sudah meluangkan waktunya yang sangat sibuk ya di tengah padatnya jadwal pelayanan. Dr. Silvi sehat selalu dok, terima karena kasih. musim hujan juga. Oke. Terima kasih banyak. Dan tentu saja terima kasih kepada mitra sehat semua yang sudah sangat antusias mengikuti Kartini Podcast pada episode kali ini. Luar biasa sekali. Sampai jumpa di episode Kartini Podcast berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena di musim hujan seperti ini dan terus menjadi mitra sehat yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.